Oke, jadi ini adalah Vivo V40 Lite yang harganya jauh lebih murah ketimbang Vivo V40 Z. Harganya 4 jutaan. Tapi dia tetap punya fitur-fitur AI sama kayak di Vivo V40 non-LED. Layar juga masih AMOLED 120Hz dengan color akurasi yang tinggi. Dan untuk aura LED portraitnya juga masih dapet. Dan yang gokil lagi untuk Vivo V40 Lite yang kita bahas ini khusus untuk pasar Indonesia. Di global sebenarnya ada juga namanya Vivo V40 Lite. Tapi beda banget. Beda desain dan beda spesifikasi. Gila sih ya, si Vivo Indonesia bisa bikin barang yang khusus masuk untuk Indo aja. Tapi apakah racikan khusus si Vivo V40 Lite ini bisa diterima di Indonesia? Yuk kita bahas. Sebenarnya untuk Vivo seri Lite ini tahun lalu juga ada Vivo V30 Lite. Cuman nggak masuk Indo aja. Dan tahun ini masuk ke pasar Indo tapi beda dengan versi global. Untuk chipsetnya yang 5G kita bahas ini dia pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2. Sedangkan yang 4G itu pakai Snapdragon 685. Bukan cuma spesifikasi aja ya, tapi desain juga beda. Vivo aja bisa loh untuk bikin HP khusus untuk market Indo. Masa brand lain nggak bisa? Spesial lagi, desainnya ini benar-benar beda dengan yang global. Tapi sebelum kita bahas desainnya, kita bahas dulu apa yang kita dapat di dalam paket pembeliannya. Di dalamnya jelas ada HP-nya sendiri, ada case transparan, dan ada adapter 80 watt. Gokil ya, untuk pasar global aja dapatnya itu 44 watt. Pasar Indo dapat 2 kali lipatnya, 80 watt. Terus ada kabel Type A to Type C, SIM ejector, kartu bundling Telkomsel, dan buku-buku yang saya percaya nggak bakalan kalian baca juga. Kalau secara desain, jujur kalau dibandingkan sama Vivo V40 Z kemarin, ya pantes lah kalau Vivo yang ini dia ada kata light-nya. Karena desainnya ini kelihatan mid-range. Kalau si Vivo V40 kemarin desainnya itu kelihatan flagship. Si Vivo V40 Lite ini dia punya bingkai kamera yang vertikal dengan ada main kamera dan ultra wide kamera, dan di bagian bawah ada aura light portraitnya. Tapi kalau dibandingkan dengan desain yang global, saya lebih suka desainnya yang Indo sih. Versi global kalau dari gambarnya kayak kelihatan HP mid-range banget. Versi Indo ya terlihat lebih mahal. Untuk bahan material dia pakai plastik tapi finishingnya cukup unik karena dia bisa berubah warna, bisa warna ungu dan juga hitam untuk yang kita pegang ini. Walaupun pakai plastik tapi dia udah punya sertifikasi IP rating 64 yang aman kalau kena percikan hujan atau tangannya gampang keringetan kayak saya. Atau yang keringetannya lebih parah karena harus metok palu untuk kebijakan yang pesanan. Untuk warna dia ada titanium silver, dan versi titanium silver ini yang bisa dibilang spesial sih. Karena kata Vivo, warna ini merepresentasikan Indonesia banget sebagai salah satu penghasil silver atau perak terbesar di dunia. Tapi saya jadi penasaran ya, apakah benar Indonesia itu salah satu produser silver terbesar? Wow, dan hasilnya Indonesia ya negara nomor 14 lah penghasil perak terbesar di dunia. Kalau dibandingkan dengan negara yang diakui sama PBB 215 nomor 14 masih oke sih, asal silvernya ya nggak ikutan dikorupsi juga. Warna lain dia ada pearl violet, ada carbon black. Nah yang kita pegang ini namanya carbon black dan dia bisa berubah warna. Kalau misal kena cahaya dia ada ungu-ungunya, tapi kalau misal nggak kena jadi hitam. Untuk harga 4 jutaan masih bisa dibilang mewah lah. Di bagian atas ada mikrofon, di sebelah kanan ada volume button dan tombol power, di bawah ada SIM tray, speaker, dan juga port Type-C. Untuk bobot, seperti biasa, Vivo jago banget kalau bikin HP yang ultra slim dan stylish. Bobotnya itu nggak sampai 200 gram dengan bobot 189 gram. Ketebalannya juga cuma 7, sekian milimeter. Nggak sampai kepala 8. Dipegangnya itu jadi enak, nggak terlalu bulky, dan bagian belakangnya juga nggak terlalu magnet fingerprint. Distribusi beratnya juga pas, ketika dipegang dengan satu tangan dengan waktu yang lama masih nyaman. Vivo kasih tagline HP-nya ini bagus sih ya campaign-nya ya, light them up. Dan untuk harga 4 jutaan desainnya, kalau kata Mas Anang, saya sih yes. Yang gokil main kameranya sih, walaupun ini versi Lite, tapi Vivo masih kasih kamera dengan sensornya Sony IMX882 dengan resolusi 50 megapiksel yang punya 2 kali optical zoom. Untuk hasil-hasil fotonya di kelas harganya ya, untuk main kameranya udah cakep.
Skin tone warnanya masih ciri khas Vivo banget yang langsung kelihatan bersih. Dynamic range juga luas, tekstur awan terlihat detail. Kalau di zoom juga minim noise, warnanya juga nggak terlalu vivid. Natural, ciri khasnya sensor Sony. Foto low light juga masih jernih, minim noise, beberapa lampu juga terlihat detailnya, nggak terlihat blown out. Untuk main kameranya di skala kondisi daylight, low light, saya nggak ada komplain lah. Kalau untuk kamera ultra wide di kondisi daylight, sekilas kalau dibandingin sama main kamera nggak ada perbedaan yang terlihat signifikan. Warnanya masih mirip-mirip, dynamic range juga masih luas. Detail ketika kita foto langit misalnya masih bisa terjaga dengan pas. Cuman kalau kondisi low light atau kurang cahaya baru tuh kerasa perbedaannya. Di ultrawide-nya seperti biasa terlihat lebih gelap dan ada beberapa noise di bagian pojok-pojokannya, dan kalau di zoom ada beberapa area yang terlihat seperti lukisan air atau bahasa kerennya itu pixelated. Tapi sebenarnya itu hal wajar di kelas smartphone seharga 4 jutaan. Kalau untuk portrait kameranya, ya dia pakai sensor utamanya tadi, yaitu Sony IMX882 yang punya 2 kali optical zoom. Jadi di mode portraitnya dia ada pilihan 2 lensa, 1 kali dan 2 kali. Ya memang hasilnya nggak sebagus Vivo V40 yang pakai ZIS, tapi dengan selisih harga 2 juta lebih, hasil portraitnya ini masih oke loh. Bokehnya masih kelihatan natural. Ya ada sih beberapa di area yang susah untuk diprocessing, kayak area rambut. Masih ada kelihatan kalau ini diambil dari HP. Tapi pro tips atau saran dari saya, kalau misalkan ngerasa kurang natural bokehnya, kalian bisa edit bokehnya. Tinggal klik aja bagian bokehnya. Nah setelah kita klik bisa kita atur tuh berapa F-nya. Kalau kurang natural ya tinggal digedein lagi aja, biar bokehnya nggak terlalu kelihatan banyak editing atau processing. Mau portrait tapi low light, Vivo V40 Lite juga masih kasih aura ring portrait. Mau foto malam masih aman aja, dan ini adalah sampel kalau foto malam pakai mode portrait tanpa aura light dan pakai flash biasa. Beda sih hasilnya ya. Di muka kelihatan pucat kalau pakai flash yang di samping kanan kameranya ini. Sedangkan pakai aura LED-nya, karena ukuran aura LED-nya ini tetap gede walaupun dia LED ya, fotonya jadi masih kelihatan natural. Kita juga bisa atur nih si aura LED-nya ini mau warna putih, warm white atau kuning juga bisa. Jadi kita bisa adjust sesuai dengan skenario fotonya. Buat yang mau pakai kameranya untuk kerja, untuk scanning dokumen juga cepet. Karena ketika kameranya ini mendeteksi dokumen, dia bakalan pakai AI untuk capture dokumen. Ya kayak software-software scanner dokumen gitu jatuhnya. Buat selfie kameranya juga tetap gede ya, ciri khasnya Vivo ya, 32 megapiksel. Dan kalau hasil selfie-nya sih saya nggak komplain sih ya. Skin tone-nya terlihat Vivo banget dengan muka langsung jernih, tapi detailnya masih dapat, nggak terlalu terlihat over processing lah. Kalau ngerasa fotonya kurang detail, Vivo juga ngasih di versi Lite-nya ini AI yang namanya Vivo AI Photo Enhance, yang bikin foto terlihat lebih detail, lebih tajam. Lihat aja nih perbedaan muka Ari ketika pakai fitur AI Photo Enhance dan nggak pakai. Fotonya itu jadi lebih realistis, lebih detail, dan warnanya juga lebih tajam. Jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Vivo V40 Lite. Di Malang ini lagi hujan terus ya. Jadi untuk dynamic range agak kesusahan. Karena memang langitnya ya mendung, nggak ada teksturnya. Tapi kira-kira kalau misalkan kondisi backlight di mode video seperti ini. Ya dynamic range-nya tipis ya. Karena fasad putih dan langitnya. Tuh, kalau misalkan saya touch di bagian sini, nah itu bakalan kelihatan tapi mukanya dikorbankan. Kalau saya touch bagian muka, ya mukanya bakal kelihatan tapi bagian belakangnya itu kayak ke blown out. Dan dia POV-nya cukup ya untuk ngevlog kalau misalkan di mode selfie. Kalau digunakan untuk jalan kira-kira seperti ini. Cuman kalau misalkan pengen POV-nya lebih gede lagi, kita bisa pakai kamera ultra wide-nya. Tapi harus posisi ke belakang. Nah, contohnya kayak gini kalau misalkan kita pakai kamera ultrawide belakangnya yang dia bisa di resolusi 1080p 30 fps. Kalau misalkan digunakan untuk jalan kira-kira seperti ini dengan kondisi mendung sebenarnya, jadi nggak daylight banget. Kalau misalkan untuk backlight ya kira-kira seperti ini, apakah bisa lebih baik ketimbang kamera depannya tadi. Terus kalau kita gunakan untuk muter-muter, coba kalian lihat bagian belakangnya, motion blurnya apakah masih kelihatan atau enggak, karena saya nggak bisa lihat langsung previewnya. Dan untuk mikrofonnya, ini sekarang kondisi saya lagi ada di sebelahnya kolam yang ada suara air mancurnya, terus juga ada hujan rintik-rintik. Kalau misalkan mikrofonnya bisa terdengar dengan jelas, berarti noise cancellingnya bagus. Nah, sekarang tinggal kita coba untuk main kameranya yang pakai sensor Sony IMX882. Walaupun sayangnya di videonya belum bisa 4K. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan digunakan untuk shoot person atau orang, dan kita coba untuk stabilitasnya. Ini tanpa fitur stabilization ya.
Jadi kita coba saya gunakan untuk jalan mundur, terus Zaki yang megang kamera ini jalan maju. Gempa gak, Ki? Aman. Terus kalau misalkan jalan mundur, jalan mundur itu biasanya lebih nggak stabil ya. Nah kira-kira seperti ini. Terus bokehnya coba Ki. Kalau misalkan saya maju, apakah di bagian belakang bokeh? Kalian juga bisa lihat. Dan sekarang kita coba tes untuk panning dan juga tiltingnya. Jadi kita coba untuk autofokusnya dulu ya. Seperti biasa, kita dari sini pindah ke sini. Wah, masih oke juga. Bokehnya pun pas ya. Aman. Starternya juga nggak yang terlalu starter. Dan kalau misalkan digunakan untuk tilting, kita coba dari area sini nih. Nah, dari sini kita pindah fokus ke situ. Masih aman juga ya. Tuh. Kalau kita gunakan untuk jalan, kita coba rotating shot kayak biasanya. Nah, kita jalan ke situ pelan-pelan, terus kita rotating shot sambil kita lihat untuk cakep sih ya fokusnya ya. Jadi detail-detail air yang ada di daun ini juga cepat fokusnya. Kelihatan bokehnya pun juga bokeh-bokeh yang pas. Kalau untuk main kameranya ini exposure-nya biasanya di HP segini tuh naik turunnya lumayan, gak stabil, tapi ini stabil sih. Gak ada exposure yang langsung kayak tap-tap gitu. Aman. Dan untuk zoom detail kira-kira seperti ini nih. Wah, cakep. Untuk dynamic range ya ini kondisinya mendung tapi dia masih bisa menangkap awan, teksturnya bagus. Tilting ke Zaki kita coba juga masih aman. Terus kita coba untuk zoom, jalan, rotating shot juga, sets, masih aman juga sih. Tadi saya kebalik ya, ternyata tadi fitur stabilisasinya nyala, nah sekarang nggak nyala. Kalau nggak nyala, POV-nya bakal lebih lebar karena stabilisasi itu kan nge-crop bagian pinggir-pinggirnya yang gempa itu dihilangin by software gitu ya. Nah sekarang kita coba kalau misalkan jalan mundur, ini tanpa fitur stabilization, apakah dia masih stabil, fokusnya masih bisa dapet. Sekarang saya coba jalan mundur agak cepat. Nah, kita coba apakah masih stabil. Nah, sekarang sekali lagi. Nah, itu hasil stabilisasinya. Untuk zoomnya ketika nggak pakai fitur stabilization nih. Woi, oke mantap. Masih oke juga asalkan kita jalannya pelan-pelan ya. Walaupun ada shaky-shaky-nya. Terus kalau untuk ini kita coba juga. Masih mantap juga guys, aman. Terus untuk tilting kita coba di sini, set, aman juga, nggak terlalu patah-patah. Misalkan sampai atas, ya aman. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya di low light. Kalau misalkan low light dia bakalan auto untuk brightness-nya ditinggikan. Dan kalau misalkan perpindahan antara yang ruangan terang tadi ke ruangan gelap, kira-kira seperti ini. Wih. Masih ada beberapa noise, cuman masih oke sih untuk kelas harganya ya. Terus kalau digunakan untuk kayak gini, juga masih aman-aman aja. AI lain di Vivo V40 Zeiss ada, di Vivo V40 Lite juga diturunkan. Ada namanya AI Iris yang seharusnya kalian udah tahu lah ya dari namanya. Yang sekarang Smart Cycle-nya itu lebih pintar, jadi kalau kita cycle dia bakal auto detect objek mana yang bakal kita hapus. Kalau hapus orang sih dia masih kelihatan natural ya ngilanginnya. Tapi kalau hapus objek yang bukan orang, kadang dia ganti ke image lainnya itu kayak kurang pas gitu sama foto. Jatuhnya aneh. Lanjut kita bahas layar. Untuk layar dia pakai panel AMOLED dengan 120Hz, walaupun 120Hz-nya ini bukan yang super adaptif kayak di Vivo V40 Zeiss, cuma bisa 60 dan juga 120Hz. Tapi di kelas versi Lite, Vivo udah ngasih under display fingerprint juga, terus color gamut dan color akurasinya juga oke. Tapi pro tips dari saya, dia kan ada 3 skenario ya, standar, profesional, dan juga bright. Ini udah kita tes juga, dan hasilnya di skenario bright memang dia terlihat lebih vivid, lebih tajam warnanya
Karena ketika kita tes, yang bisa dapat color volume yang luas itu ya di mode bright-nya. Jadi dia bisa dapat 100 sRGB, P3-nya juga 100%, Adobe RGB-nya di 95%. Kalau untuk klaim brightness, Vivo sih bilang sampai bisa 1200 nits ya. Tapi ketika kita tes dengan skenario outdoor juga, ya hasilnya itu hampir dapat 700 nits. Yang sebenarnya hampir 700 nits skenario outdoor itu juga masih bisa dilihat dengan nyaman. Kalau untuk YouTube sayangnya upscalingnya ini cuma bisa sampai Full HD ya, sesuai dengan resolusi layarnya yang Full HD+. Tapi kalau untuk Netflix dia udah bisa L1 dan playbacknya juga bisa Full HD. Nah, kalau kalian nonton Netflix sekarang pakai Vivo nggak perlu pakai TWS. Karena akhirnya ya setelah bertahun-tahun si Vivo V40 kemarin stereo, si versi Lite-nya ini juga dikasih audio stereo. Akhirnya ya. Sebenarnya untuk audio stereo ini udah jadi hal yang biasa. Bahkan saya juga sempat nemuin HP entry level itu udah stereo. Tapi karena Vivo udah dikritik abis-abisan sejak Vivo V, kapan tahu belum pernah stereo, ya untuk Vivo audio stereo ya jadi hal yang nge-hype banget. Sama halnya kayak iPhone ketika dia udah berubah dari Lightning ke Type-C. Itu hal yang biasa, Type-C sebenarnya, HP 1 jutaan juga udah Type-C. Tapi karena iPhone mau menurunkan egonya dan pakai Type-C, jadinya nge-hype. Ya sama lah kayak Vivo stereo audionya ini. Kalau untuk suaranya, udah oke sih. Bassnya kerasa walaupun dikit, kenceng di treble-nya sih. Apalagi Vivo ini kan punya fitur audio sampai 300%. Gila, kenceng banget suaranya. Tapi masalahnya ya kalau pakai volume yang paling mentok, yang berarti 300% karena bodinya ini pakai plastik polikarbonat yang lumayan tipis. Jadi kalau pakai volume 300%, bagian belakangnya itu kayak ikut geter kalau kita putar mentok tanpa casing. Karena memang kenceng banget, asli. Vivo V40 Lite pakai chipset yang sebenarnya nggak baru, tapi masih bagus sih. Dia pakai Snapdragon 4 Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer, ditemani RAM 8 GB yang bisa di-expand sampai 16 GB dan storage-nya 256 GB. Ada juga varian yang 12 GB, 512 GB. Secara performa sebenarnya kalau dibandingkan dengan chipset Vivo V40 Lite yang global yaitu Snapdragon 6 Gen 1, kalau untuk kelas harga 4 jutaan sebenarnya bukan yang paling kenceng, tapi sekarang udah banyak kok orang yang nggak terlalu mentingin performa. Tapi kenapa Vivo Indonesia akhirnya pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2? Kalau menurut saya sih lebih ke harga ya. Karena kalau kita lihat Vivo V40 Lite yang global itu harganya sekitar 400 euro sekian, yang kalau dirupiahkan itu sekitar 7,5 juta rupiah. Di India itu sekitar 35.000 rupiah, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 6,5 juta. Di market Indo dengan beda desain dan juga beda spesifikasi, harganya jadi 4,2 juta. Harganya lebih murah. Akhirnya ya mungkin ya, ini opini liar saya aja, mungkin dibedain biar harganya bisa persaing di pasar Indo. Karena tahu sendiri kan pasar Indo itu kan pasar yang mendang-mendik. Dan chipset ini sebenarnya oke kok, karena dia fabrikasinya 4 nanometer, jadi efisien banget. Kita tes di CPU throttle selama 30 menit aja, aman. Dia nggak pernah throttle. 3D Max Stability Test skornya juga di kepala 9. Wildlife Stress Test 99,4%, Extreme Stress Testnya 98,1%. Nggak ada yang namanya throttle. Tapi memang kalau untuk gaming, untuk performance, dia bukan yang paling kenceng di kelas harga 4 jutaan. Tapi udah cukup lah, kayak MLBB dia kebuka settingan high dan high, bisa main 60 fps dengan lancar. Kalau kita lihat chartnya, nggak ada FPS yang turun di bawah 50. Turun pun cuma sesekali aja. PUBG kebukanya di Smooth Ultra 40 fps, lancar juga, nggak ada masalah, nggak ada yang namanya drop FPS. Dan seharusnya kalau kebuka Smooth Extreme 60 fps, saya yakin pasti masih bisa nih kalau kita lihat dari chartnya ini. Genshin Impact kita coba 2 kali dengan settingan yang sama, grafik lowest, pakai cooling dan nggak pakai cooling, dan hasilnya mirip-mirip sih chartnya ya. Dengan FPS terendahnya itu di 36 fps kalau nggak pakai cooling. Kalau kita lihat chartnya emang nggak sestabil 2 game ringan tadi, tapi masih bisa terjaga di FPS terendah 36, yang berarti dia juga masih playable untuk dimainkan karena belum di bawah 30. Nah, fungsinya si 4 nanometer tadi karena dia efisien jelas di baterai.
Baterainya ini beda sama smartphone lain yang sama-sama punya kapasitas 5000 mAh. Si Vivo V40 Lite lebih awet. Dengan Genshin Impact 30 menit dia cuma berkurang 12%, PUBG 30 menit berkurang cuma 9%, Mobile Legends 30 menit berkurang 6% aja. TikTok, YouTube dan juga Netflix 30 menit berkurang cuma 3%. Record video selama 30 menit cuma berkurang 5%. Gokil. Awet. Sayangnya memang dia nggak kebagian teknologi barunya Vivo sih ya, yang namanya Blue Volt Battery yang sama kayak di Vivo V40 Zest-nya kemarin yang punya kapasitas 5500 mAh. Tapi di Vivo V40 Lite-nya yang 5000 mAh ini, Vivo juga berani jamin nih, baterainya selama 4 tahun bakal tetap di atas 80% untuk battery health-nya. Kalau ini sih butuh review yang lebih panjang ya. Mungkin 4 tahun lagi kita bakalan review si Vivo V40 Lite ini di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Baterai yang awet ini juga ketemu dengan fast charging yang gokil ya untuk harga 4 jutaan. 80 watt. Ngecas 0 ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 42 menit. Ngecas 15 menit aja dapatnya 45%. Cocok nih buat orang kayak saya yang kalau malam biasanya itu lupa ngecas. Fitur lain kayak NFC, gyro, ya jelas ada, sensor-sensor lain juga ada, Wi-Fi-nya juga pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 juga. Untuk OS, dia pakai Phantom OS 14 yang sama juga kayak di Vivo V40 yang Zest. Sama-sama banyak bloatware-nya. Ya walaupun sebenarnya bloatware-nya ini belum keinstall sih, tapi ya pasti storage-nya keganggu. Ini aja ya, yang versi 256 saya install beberapa games dan sampel-sampel foto dan dia belum saya pakai sebulan, itu udah kena 87,32 GB storage-nya. Tapi di samping bloatware-nya yang entah kenapa banyak banget di Vivo ini, tapi kalau untuk Vantage OS-nya ini sebenarnya enak. Salah satu custom OS Android yang menurut saya oke. Karena dia masih kedapatan floating window, split screen, file dock juga ada, dan masih banyak lagi fiturnya Vantage OS. Kalau untuk harga, saya belum tahu harga pastinya berapa, cuman tadi saya lihat di beberapa e-commerce udah ada yang jual. Untuk yang 4G itu dijual sekitar 3 jutaan, kalau yang 5G itu di 4 juta sekian. Nanti kalau saya udah tahu harganya bakalan saya update di kolom deskripsi dan link pembeliannya juga bakal saya taruh di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya, apakah si Vivo V40 Lite ini worth it untuk dibeli dengan harga 4 juta? Ya memang dia nggak sebagus V40 yang Zest ya. Tapi ya ingat harganya itu bedanya 2 juta lebih. Dan untuk versi Lite, dia ini masih reliable. Terutama di kameranya ya. Point on shoot bebas aja, hasilnya bagus. Aura light portrait juga beneran kepake, nggak gimmick. Ngecasnya juga cepet 80 watt. Desainnya masih cakep untuk kelas harganya, terus fitur-fitur AI yang ada di Vivo V40 Zest juga masih diturunin di versi Lite. Layarnya juga cakep dengan AMOLED dan color akurasi yang luas. Audio juga ikutan stereo. Cuman ada beberapa poin yang sebenarnya nggak jelek sih, tapi lebih kayak standarnya HP 4 jutaan. Kayak lensa ultrawide-nya ini jomplang banget dengan main kameranya, videonya juga belum bisa 4K dan kualitasnya juga masih di kelas oke aja. Dan catatan buat Vivo ke depan mungkin bloatware-nya tolong dikurangin lah ya, banyak banget. Sama mungkin plastiknya lebih tebelan dikit biar kalau dipakai audio 300%-nya ini nggak terlalu geter. Terus untuk performa memang bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi sekarang menurut saya zamannya udah berubah ya. Kalau dulu memang kayak orang berlomba-lomba carinya logika, carinya ya performanya harus mentok. Tapi kalau sekarang, nggak semua orang beli HP karena performanya. Mereka juga mikirin faktor lain kayak kamera, desain, charging, dan masih banyak lagi. Dan kalau beberapa selling point Vivo V40 Lite yang saya sebutin tadi, termasuk bahan pertimbangan Anda untuk beli smartphone, ini bagus kok. Di kelas harga 4 juta dengan selling point-nya tadi termasuk bagus. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!